Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membagi cerita tentang sisi lain dari Cina. Juga ada beberapa komentar, mudah-mudahan jadi motivasi. Bagi yang penasaran, mari kita saksikan. Orang-orang sukses itu orang yang menentang, kehidupan menantang. Jadi kalau kita di kampung sukses juga, tidak apa-apa, kita S1, S2 di kampung, S3 itu kita dukung, tidak ada masalah. Tetapi yang keluar itu berarti dia sudah pikir 2-3 kali. Pertama dia pikir masalah di negeri orang itu boleh ketemu dengan teman, boleh tidak ketemu, boleh sendiri, boleh ramai. Itu kan sudah dihitung-hitung, dia berisiko tinggi. Kalau tidak berjiwa besar, tidak berani itu. Tidak ada tempat mengadu lah di kampung orang. Baik-baik orang kan tidak sebaik orang di kampung sendiri. Kalau di kampung sendiri lapar, ada tempat mengadu. Tapi di sini bagaimana kita hidup di negeri orang, itu sudah diperhitungkan bagi anak-anak kita yang mau berangkat ke sini. Yang namanya pertama-tama itu terasa sangat membosankan. Namanya yang pertama kan ya, dari suatu tempat kita berpindah ke tempat lain, yang namanya beradaptasi segala macam itu sangat membutuhkan proses. Ya semuanya itu tergantung pribadinya kita, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita mengatasinya dan segala macam. Setelah setahun setengah, saya merasa sudah bisa dikatakan betah, walaupun kadang-kadang homesick atau rindu rumah segala macam, makanan apalah. Ya namanya anak rantau, kalian pasti tahu. Pengalaman belajar yang paling berkesan bagi saya saat di Cina itu adalah saat tahun pertama itu kami belajar bahasa. Itu kami harus belajar, emang harus rajin-rajin untuk mendapatkan nilai yang bagus, terutama untuk masuk jurusan. Kami harus melewati yang namanya itu HSK. HSK itu istilahnya TOEFL gitu. Jadi kami sebelum masuk jurusan belajar bahasa Mandarin selama 1 tahun, dan itu untuk melewati HSK itu. Ini salah satu tantangan bagi saya, terutama bagi anak Indo juga, untuk melewati HSK tersebut, karena itu sangat susah untuk kami, karena kami juga belajar nggak lama, baru 1 tahun. Dalam hal peradaban, Cina sudah lebih maju daripada Eropa. Eropa pernah maju masa Yunani, kemudian maju masa Romawi. Setelah itu jalan mereka tertutup habis, gelap gulita. Dan Nabi sendiri mengirimkan Sa'ad bin Waqqas itu ke Cina di masa Nabi. Ke daerah lain kurang jadi perhatian Nabi. Berarti ada sesuatu di Cina ini yang perlu diketahui oleh orang Islam. Potensi alamnya, mungkin juga potensi manusianya, atau ilmu pengetahuan atau peradaban itu perlu dikaji oleh umat Islam, perlu dipahami. Kita menganggap bahwa Islam di Cina sekesan tidak ada. Padahal Islam di Cina adalah berkembang seperti dunia barat lainnya. Ya, orang Islam leluasa, mahasiswa Islam leluasa, mahasiswa di tengah leluasa, mahasiswa di tempat lain juga leluasa mempelajari, berdagang, berbisnis, ataupun apapun namanya yang ada di Cina. Saya dapat informasi dari teman-teman di sini, anak-anak Cina ini tidak pernah terlambat kuliah, ya. Juga tidak pernah terlambat makan misalnya. Jangan-jangan anak-anak kita sebaliknya, ya. Kalau makan nggak pernah terlambat. Ya. Jalan-jalan layang di kota Wuhan ini misalnya, itu jauh lebih panjang dari kota Warsawa di Eropa. Tapi yang paling gagahnya itu berkaitan dengan teknologi, produk teknologi. Dia bisa mengalahkan Amerika, Eropa, dan lain-lain.
sehingga produk dia membanjiri dunia. Kita pergi ke Australia, beli souvenir made in China, beli ke haji, pergi ke haji, kita beli souvenir 60-80% produk China. Jadi dia sudah mendunia. China dia tidak pernah mundur dan dia masuk dalam satu negara yang punya hak veto di dunia. Saya paling bangga kalau dulu kita bisa berbahasa Arab kirim ke Timur Tengah, karena bahasa itu bahasa agama kita. Dari lahir kita sudah dengar bahasa agama. Kalau bahasa Inggris itu tidak jauh berbeda tulisannya dengan bahasa kita itu. Abjad itu sama dia, A, B, B, C dan seterusnya sama. Itu mudah dipahami. Tetapi waktu tengok bahasa Cina itu satu hal yang luar biasa. Tapi anak-anak kita itu, mahasiswa kita bisa nyambung, bisa kuliah, bisa berbicara sama dengan orang Cina. Ini hal yang luar biasa bagi kami. Satu kebanggaan, kami beri apresiasi kepada mereka. Karena ini dunia lain sekali di sini, karena hanya ada simbol-simbol Cina, sedikit bahasa Inggrisnya. Ya, orang ini umumnya 80% tidak ngerti bahasa Inggris dan tidak digunakan istilah-istilah asing. TV juga tidak ada ketemu satupun di TV ini yang menggunakan bahasa Inggris. Saya pesankan kepada anak-anak kami yang sedang belajar di kota Wuhan ini khususnya dan di seluruh Cina pada umumnya. Pelajari, curi itu ilmu pengetahuan dan teknologi orang-orang Cina, curi dalam tanda petik ya. Jadi sekarang tugas kita, tugas saya dengan dosen, dengan semuanya membangkitkan motivasi agar masyarakat, agar mahasiswa, agar generasi selanjutnya bangkit seperti orang-orang yang ada. Pada saat ini kan sudah internasional, berhadapan dengan persaingan internasional, semua standar internasional. Orang di sini tidak peduli itu, tidak ada kasih sayang itu dalam hal-hal tertentu. Ya, dan dalam hal itu dia buat kita free, tapi dalam hal mata kuliah tidak lulus, tidak lulus, tidak ada damai di situ. Itu yang perlu dipahami bagi orang-orang yang tidak berjiwa besar. Itu tidak berani, dia tidak punya PD. Apalagi kita di kampung biasa damai-damai sedikit. Ini tidak ada urusan damai dalam hal akademik. Ya, begini dia. Kerja ini digerakkan sedemikian rupa agar mampu mengejar ketinggalan yang ada. Dengan tentu meninggalkan hal-hal yang tidak cocok dengan yang ada di negeri kita. Ya, kita tetap dalam bingkai syariat Islam, ya, dalam agama, dalam ajaran, tapi ilmu dan teknologi rebut dari seluruh dunia. Kemudian bagaimana menceritakan kepada orang lain supaya orang lain ada keberanian seperti orang ini. Jangan nanti ditakut-takuti orang di belakang begini begitu di laut ada hiu, di sungai ada buaya, di gunung ada harimau. Itu tak usah begitu kita. Memang yang namanya jauh dari keluarga, ada yang namanya suka duka segala macam. Jadi tergantung pribadinya kita, bagaimana kita mengkondisikan situasi, mengkondisikan segala macam, itu tergantung kitanya. Jadi saya pesankan kepada kawan-kawan, adik-adik yang di sana, kalau kalian ingin sukses, itu keluarlah dari kampung kalian sendiri. Jadi galilah, semakin kalian di luar, semakin banyak yang kalian lihat, semakin banyak yang kalian dapat.